Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4, yang mana kita sudah di bab 3 tentang KPK dan FEB. Dan untuk kali ini akan kita bahas soal di latihan 3 ya. Latihan 3 ini ada di halaman 60 adik-adik sekalian ya. Menentukan faktor prima dan faktorisasi prima suatu bilangan ya. Jadi di sini ada beberapa bilangan dan kita diminta untuk melingkari bilangan yang merupakan bilangan prima. Oke, langsung saja ya. Di sini sudah dilingkari, tapi ada yang belum sesuai ya ini. Jadi yang pertama ini satu ini bukan bilangan prima ya. Oke, saya silang ya. Jadi yang satu itu bukan bilangan prima. Jadi yang dinamakan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua buah faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau satu ini faktornya hanya satu, tidak dua ya, berarti bukan bilangan prima. Jadi yang bilangan prima di sini ada 3, kemudian 5, 7, 11, ya, langsung atas bawah aja ya, 71, 19, 67, 23, 31, 41 dan 29. Ini 91 juga bukan ya adik-adik sekalian ya. 91 itu faktornya selain 1 dan 91 juga ada 13 dan juga 7. 13 kali 7 91. Jadi 91 juga bukan bilangan prima ya. Jadi bilangan primanya adalah 2, 3, 7, 71, 11, 19, 67, 23, 31, 41 dan 29 ya. Di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Ini ya, jadi untuk nomor 1 jawabannya ya, ini bilangan yang merupakan bilangan prima adalah 3, 5, 7, 11, 19, 23, 31, 29, 41, 67 dan 71 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal di nomor 2 ya. Nomor 2, tentukan semua bilangan prima yang terletak antara dua bilangan berikut ya. A5 dan 20, kemudian yang B 15 dan 30, C 30 dan 50, yang D 50 dan 75, yang E 80 dan 90, kemudian yang F 90 dan 100 ya. Bilangan prima yang terletak di antara dua bilangan tersebut. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi bilangan prima yang terletak antara 5 dan 20 untuk yang A itu ada 7, 11, 13, 17 dan 19. Kemudian yang B, bilangan prima yang terletak antara 15 dan 30 ada 17, 19, 23 dan 29. Selanjutnya bilangan prima yang terletak antara 30 dan 50 ada 31, 37, 41, 43 dan 47. Selanjutnya yang D, bilangan prima yang terletak antara 50 dan 75 ada 53, 59, 61, 67, 71 dan 73. Sedangkan bilangan prima yang terletak antara 80 dan 90 ada 83 dan 89. Kemudian untuk yang F, bilangan prima yang terletak antara 90 dan 100 adalah 97. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan semua faktor prima dari bilangan berikut ya. 20, 24, 36, 42, 50 dan 64. Nah, faktor prima dari bilangan tersebut mulai A sampai F itu berapa saja? Oke, adik-adik sekalian, di sini sudah saya tuliskan juga ya. Faktor prima dari yang pertama 20. Nah, kita cari dulu faktor dari 20 itu berapa ya? 1, 2, 4, 5, 10 dan 20 ya. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5 ya. Jadi 20 itu habis dibagi dengan bilangan 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Itu faktornya. Nah, sekarang kalau faktor prima berarti kita cari faktornya di sini yang merupakan bilangan prima ya. Kita lihat ya, 1 bukan ya tadi ya, 2 ya. 2 itu bilangan prima. Oke, kemudian 4 bukan, 5 juga bilangan prima. Ini bukan. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan
Selanjutnya untuk yang B, faktor prima dari 24. Nah, faktor prima dari 24 itu 2 dan 3. Kita bisa menggunakan cara pohon faktor ya adik-adik sekalian ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima ya. 24 ya, pembaginya dengan bilangan prima mulai 2 sampai habis ya. Dibagi 2 dapat 12, bagi 2 dapatnya 6, bagi 2 dapatnya 3. Nah, ini sudah ya, terakhir ada bilangan prima. Sehingga faktor primanya itu kita tulis hanya 2 dan 3. Kalau faktorisasi prima kita kalikan semua, tapi kalau faktor prima cukup kita tulis. Nah, ini ya, kalau sama kita ambil 1 saja. Jadi faktor primanya adalah 2 dan 3. Kita lanjut untuk yang nomor 3C ya adik-adik sekalian ya. Oke, 3C di sini ada 36. Faktor primanya 2 dan 3. Caranya seperti apa? Kita lihat di sini ya, 36. Bagi 2 18, bagi 2 9, bagi 3 dapatnya 3. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini kita ambil satu-satu berarti yang sama ya, 2 dan 3. Kalau semuanya itu namanya faktorisasi prima, kita kalikan ya. Selanjutnya untuk yang D ada 42. 42 faktor primanya berapa? 2, 3 dan 7. Caranya sama ya, kita gunakan pohon faktor. 42 bagi 2 dapat 21. 21 ganjil nggak bisa bagi genap ya, maka kita bagi dengan 3. 21 bagi 3 dapatnya 7. Lah ini karena beda semua, kita tulis semua. Faktor primanya jadi 2, 3 dan 7. Kalau faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 7. Jadi jawabannya ini ya, 2, 3 dan 7. Lanjut untuk yang bagian E ya, faktor prima dari 50 itu 2 dan 5. Caranya 50 bagi 2 dapat 25, 25 bagi 5 dapat 5. Ingat ya, pembaginya di sini adalah bilangan prima ya. Jadi nanti kita tuliskan di sini, kalau sama kita tulis 1 saja. Kemudian yang terakhir yang F ya, nomor 3F ya, 64. Faktor primanya ternyata hanya 2 ya, walaupun sepanjang ini karena ini kita bagi 2 semua. 64 bagi 2 32, 32 bagi 2 16, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Nah, ini 2 semua maka kita tulis 1. Jadi faktor prima dari 64 adalah 2 ya. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di sini kita diminta untuk melengkapi pohon faktor ya dengan bilangan yang tepat. Lah di sini sudah saya tuliskan, sudah saya isi ya. Jadi sudah ini ya 120. Nah, caranya sama kata dia. Kita bagi dengan bilangan prima. Dimulai dari 2 ya. 2 kalau tidak bisa 2 bagi 3, tidak bisa 3 bagi 5. Oke. 120 bagi 2 dapatnya 60, 60 bagi 2 30, 30 dibagi 2 dapatnya 15. Lah ini ya, ini sudah ganjil. Ganjil berarti tidak mungkin kita bagi 2, maka kita bagi dengan 3. Oke, 15 dibagi 3 dapatnya adalah 5. Sudah, ini terakhir sudah bilangan prima ya, sudah habis. Berarti ya ini kalau ditanyakan faktor primanya berarti 2, 3, 5. Kalau faktorisasi primanya berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Oke, lanjut untuk yang bagian B ya. Yang bagian B di sini ada 200 ya. 200 berarti kita bagi dengan 2 dapatnya 100, 100 bagi 2 dapatnya 50, 50 bagi 2 25. Lah 25 ini berarti kita bagi 5 ya, hasilnya 5. Oke, berarti ini sudah terisi semua ya pohon faktornya. Kalau ditanyakan faktor primanya berapa? 2 dan 5. Faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Tapi kalau cukup diminta melengkapi pohon faktor ya kita isi seperti ini ya. Sekarang kita ke soal terakhir nomor 5 ya. Buatlah pohon faktor dari setiap bilangan berikut. Lalu tuliskan bentuk faktorisasi primanya. Lah ini faktorisasi prima yang diminta sekarang. Yang A 18, B 24, C 30, D 64, E 72. Oke ya, untuk yang nomor 5 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian. Nah, oke. Yang A 18 lah, faktorisasi primanya itu 2 kali 3 pangkat 2. Caranya gimana? Kita buat pohon faktor ya. 18 bagi 2 dapatnya 9, 9 bagi 3 dapat 3. Oke. Berarti 18 itu 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2 ya, karena 3-nya ada 2.
Kemudian untuk yang B 24 itu berarti 2 pangkat 3 kali 3. Caranya 24 bagi 2 dapat 12, 12 bagi 2 dapat 6, 6 bagi 2 dapat 3. Berarti 24 sama dengan 2 pangkat 3 kalikan 3. Yang C ada 30 faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 5. Caranya 30 bagi 2 15, 15 bagi ini ganjil ya, berarti langsung kita bagi 3 dapatnya 5. Oke, kemudian untuk yang D ada 64 ya, tadi sudah kita hitung juga ya. 64 itu berarti kita bagi 2, 32 bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Nah, berarti 64 sama dengan 2 pangkat 6. Ini 2-nya ada 6. Kemudian untuk yang E 72 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 ya. 72 kita bagi 2 dapatnya 36, 36 bagi 2 18, 18 bagi 2 9. Nah, 9 ini ganjil, kita bagi 3 dapatnya 3 ya. Oke. Tuh ya, jadi faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 2. Oke, itu adik-adik sekalian ya untuk latihan 3 ya. Di bab 3 tentang KPK dan FPB. Kemudian untuk latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat ya, dan tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.